Pemirsa, masyarakat Desa Kalatiri keluhkan pembangunan drainase di mana bila hujan deras turun kerap terjadi meluapnya air hujan diakibatkan pembangunan drainase yang belum selesai hingga saat ini. Masyarakat Desa Kalatiri keluhkan terkait pembangunan drainase yang belum selesai sampai saat ini. Keluhan ini diungkapkan oleh seorang masyarakat pada hari Rabu 17 Mei tahun 2020. Kita mau tahu kalau dia bilang sudah begini, tinggal lagi cari. Mohon dijelaskan kemarin bahwa habis anggaran. Katanya itu dananya, bagaimana ceritanya, cuma sekian kilonya nak ambil. Katanya begitu. Jadi kita juga tidak tahu bagaimana ceritanya, karena kan kita pertanyakan kenapa di sini tidak dikerja di sini. Oh, cuma dananya katanya cuma sampai kilonya sampai cukup di situ ji. Sekian kilonya jadi dananya cuma begitu. Cuma itu ji katanya. Jadi kita juga tidak tahu. Begitu ke ceritanya. Bagaimana kemana kita mau tahu. Cuma kita mau menunggu kapan waktunya masanya dikerja di apa Sanjama. Mana kapan waktu dikerja di depan rumah tak. Coba itu dia bilang karena kan kita lihat orang tuh kan lagi di sini sudah semua, cuma yang di situ tidak. Kita pertanyakan, sana kan ini tidak sampai cuma di situ sepotong atau kenapa dikerja sepotong? Cuma itu katanya dananya sampai di situ ji, karena kilonya cuma sekian ji. Uangnya sekian keluar. Mana kita? Kalau dia bilang kita begitu, cuma itu kita dengar. Mana kita mau tahu di sana ada dananya keluar tidak kah? Cuma itu ji, 2 kilo ji, itu ini ada lebihnya di sini dikerja karena di situ ukurannya di situ kurang jadi kasih masuk di sini. Katanya begitu. Tinggal kita menunggu sampai kapan dikerja muka rumah tak kena drainase. Kalau di sini kita tidak tahu mana yang jujur mana yang tidak. Tinggal saja kita menunggu. Mungkin cuma desa di sini dikasih dibikinkan orang WC di sini disuruh rumah tanda tangan itu WC yang tidak jadi dikasih miki kolose dikasih lagi kolose tidak ada semen dikasih lagi semen tidak ada pasirnya tidak ada pipanya. Kalau di sini tidak begitu, orang tidak mau bicara karena takut. Disuruh kita tanda tangan untuk saya tidak tanda tangan karena orang bodoh-bodoh ini tanda tangan yang dapat bantuan, coba dibilang begitu. Jadi orang kita kayak orang bodoh-bodoh datang, mana bukunya ditanda tangan? Nanti sudah tanda tangan baru dibilang orang, kenapa ditanda tangan itu kalau tanda tangan sudah timbang terima? Kan dia bilang, itu orang datang bawa buku, ada aja di sini tuh orang bawa buku. Ada kantor desa kerja. Biasanya tidak dikasih itu kalau di sini lorong ini dapat cuma kolose sama gorong-gorong sama apa itu kolose sama gorong-gorong sama semen 2 sak itu ji. Tidak ada pipanya. Tidak ada pasirnya. Nah kalau di desa lain dia kelar dia tinggal duduk di sini, cuma di sini tidak kayak begitu. Akhirnya aku kolose kan tahu aku. Nah beda gorong-gorong mak jalo-jalo ini namanya masing asing ada kurang apa lagi bata gorong-gorong menata ku patong nih. Mbak datang kantor polisi lalu pura kantor polisi kuma bicara nanti tarung kungasang kulang desa. Ngari. Marah-marah itu bilang itu rumah di sana bilang kenapa katanya mau dikasih bantuan? Ada kolose di dalam rumah dulu dikerja tapi tidak ada uang mau dibelikan gorong-gorong sama pipa. Ini bilang oh iya ditunggu sampai menunggu disuruh tanda tangan. Tidak selesai ini kolose tidak selesai ini. Nah disuruh tanda tangan. jamban. Mana mini bantuannya, mana mini pasirnya tidak ada. Tapi orang sini tidak mau dia bicara, takut mau bicara. Nah kenyataan. Iya kalau datang nanti kalau ditanya kenapa begitu? Saya bilang kenyataan tuh. Kenyataan kalau dia bilang kenapa dikasih mie bantuan? Orang kantor dia maunya tuh seandainya kan ini dananya kan pasti ada, jadi tidak mungkin mau dikasih orang kalau tidak kelar di Lambara kan cuma mungkin satu kecamatan Jiburo juga itu yang ngambil. Nah di Lambara kalau di Lambara dia jadi dia WC-nya orang. Pintar dia aparat desanya. Memang tuh di mobil itu di mobil dia itu pasir.
Jadi setiap rumah yang dapatkan WC bantuan, langsung dibikinkan. Jadi itu pasir kasih turun sedikit-sedikit toh untuk bikin sama semennya. Tidak sama di sini, datang ditumpahkan di tengah jalan. Datang dibawa ini pasir, di bawah itu pasir, tidak ada tutup anunya datang semennya, lama baru ada. Dikasih lagi semen, orang membeku lagi itu semen, tidak datang lagi ini pasir. Nah tapi kalau di sini kan itu dulu 2 kali kasih masuk, berapa kali kan kasih masuk itu, karena tidak ada di mampu dulu itu. Nah datang Kak Kulam itu aparat desa bagi-bagi gorong-gorong, langsung aku bilang, enggak ada kesan bagian itu gorong-gorong. Dia bilang, itu katanya itu rumah tidak sembarang dikasih. Bilang, oh kenapa dah tidak sembarang, namanya juga bantuan? Iya, ini bilang, katanya yang ada nih WC-nya itu tidak dikasih. Aku bilang, seandainya kau pergi di rumahku baru kau lihat, ada kau WC-ku? Tidak ada kak. Jadi jangan kau asal bicara, coba kau lihat di rumah, ada kau WC-ku? Memang itu rumah sana dibikin, tapi ada WC di dalam, tapi tidak jadi juga. Karena namanya juga kita petani cuma sedikit-sedikit, jika uang dikumpulkan, apalagi kalau gagal panen lagi. Langsung kutanya kayak ditanya begitu, dia bilang, anu katanya, nanti ada dibagi-bagi itu dibagi-bagi itu. Tapi tidak cukup juga, tidak cukup dikasih orang. Kayak di sini mini RT 3 ini, kalau tidak salah ini di sini RT 3. Itu gorong-gorong itu di jalan itu, gorong-gorongan itu. Untuk WC itu semua ada sama di samping rumahnya orang, untuk WC semua itu. Bisa juga kita pertanyakan di kantor desa kalau kita bilang kenapa nak begitu, kan ada aparatnya di sana. Yeah. Ada semua kita aparatnya tidak tergantung. Aparat yang dulu. Kenapa sih kalau dibilang, karena memang kenyataan tuh. Kenapa kita mau takut mau bilang? Iya betul itu Bu. Bisa bilang hakta juga itu kan, kita mau bertanya. Itu katanya itu orang banyak bangsa bilang, kamu juga itu kasih bantuan tidak sampai, tidak cukup. Kayak itu semennya dulu tuh, seandainya dia itu orangan itu kan ada dananya, tidak mungkin dia mau kasih itu bantuan kalau memang tidak ada dananya. Tapi dia di sana itu tidak langsung dibikin kayak desa-desa lain, itu langsung dibikin dia itu. Bilang bara dia bilang tinggal kita itu di situ dia membuang karena ini memang jadi itu dipakai. Sedangkan orang di sini kena beda rumah, tidak tahu bagaimana juga ceritanya. Orang kena beda rumah itu tidak. Selain mengeluhkan pembangunan drainase yang belum selesai, masyarakat juga keluhkan pembagian jamban yang tidak merata. Tapi tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada, tidak ada semen, tidak ada pasir, tidak ada, cuma kolose saja. Sementara itu, Salim selaku Kepala Desa Kalatiri membenarkan terkait keluhan-keluhan masyarakat soal pembangunan drainase yang belum selesai serta pembagian jamban yang tidak merata. Secara pandangan mata yang dilihat di lokasi itu masih banyak gorong-gorong yang terbengkalai, yang tinggal tidak dipasang. Pertanyaannya masyarakat biasa, saya bilang kenapa tidak dipasang? Dia bilang bagaimana Pak mau dipasang? Nah ini tidak cukup bahannya. Nah biasanya yang saya dengar itu Pak, program seperti itu biasanya itu masyarakat itu terima jadi. Jadi artinya saya menyampaikan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Kalatiri. Jadi terkait masalah drainase yang ada di Desa Kalatiri, yang dilihat masyarakat itu yang biasa dibikin sepotong-sepotong, ada yang masih ada sepotong tidak dilanjutkan dan disambung lagi, maksudnya dilangkai begitu. Saya sebagai pemerintah Desa Kalatiri juga bertanya, memangkah seperti ini jalur prosedur yang pembangunannya yang ada di Desa Kalatiri? Karena ini bukan saya Pak yang maksudnya yang mencari ini masalah, dari masyarakat yang menyampaikan. Makanya saya konfirmasi sebagai pemerintah desa, memangkah seperti itu. Kemudian bangunan yang ada di Desa Kalatiri itu biasanya itu setelah pembangunan yang selesai
itu jadinya dijadikan aset di pemerintah desa. Tapi yang ada itu Pak, makanya pernah saya pertanyakan, saya mau lakukan pembangunan seperti jalan di perkuburan, saya mau kerikil itu Pak, tapi pendamping desa bilang ini tidak bisa karena bukan aset tak. Tapi kenyataannya ini kan sudah dikerja tahun lalu sebelum saya. Jadi maksudnya kenapa saya tidak bisa mengkerikil itu? Dan ini aset masyarakat saya. Ternyata harus ada prosedur yang kita lalui, harus koordinasi dengan desa tetangga. Tapi bangunannya sudah dibangun oleh Desa Kalatiri. Nah, itu pun renase yang ada, talut yang ada itu tidak sampai topi-topi. Nah, kemudian renase yang ada di Desa Kalatiri juga ada di wilayah Maunta Jalanja. Jadi saya mohon bagaimana verifikasi selanjutnya ini masalah seperti ini. Ketika saya mau hadir untuk membangun, tapi itu tidak bisa dibangun lagi karena masih dalam kondisi desa orang lain. Jadi mungkin begitu saja Pak untuk penyampaian saya sebagai Kepala Desa Kalatiri. Pastikan Anda tetap setia menyaksikan tayangan Info TV di sosial media Anda. Dan jangan lupa subscribe, follow, like, komen, dan share sosial media Info TV ke semua teman sosial media Anda. Bagi Anda yang belum mengetahui sosial media Info TV, silahkan kunjungi link di bawah ini. Saatnya kami mengundurkan diri. Saya, Nurul Zitradila, mewakili kru Info TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat siang.